Selamat pagi, perkenalkan nama saya Irwan Hendriansa dengan NIM 1811510773. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian saya yang berjudul Implementasi Smart Office Security System di RNJ AC berbasis IoT. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari penelitian saya. RNJ AC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbaikan AC, mesin cuci, dan kulkas sejak tahun 2000. Dengan berlokasi di Tangerang Selatan, perusahaan ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Perusahaan ini akan kosong pada jam luar operasional dan hari libur, sehingga masalah yang cukup serius terkait keamanan. Tanpa adanya pengawasan, kantor akan rentan dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan risiko kebakaran pun meningkat tanpa adanya monitoring terhadap asap dan api. Oleh karena itu, kenapa saya mengambil konsep IoT? Seiring berkembangnya teknologi, solusi berbasis IoT menjadi pilihan ideal untuk mengatasi masalah ini. IoT memungkinkan peralatan di kantor untuk dikendalikan dari jarak jauh melalui internet. Dan masalah pun juga memiliki 4 dari perusahaan yang saya peneliti. 1. Bagaimana mengendalikan peralatan elektronik kantor secara remote. Yang kedua, bagaimana membuat keamanan kantor dari pencurian dan bahaya kebakaran. Yang ketiga, memiliki sistem mengambil gambar kondisi kantor saat pencurian dan adanya asap atau api. Dan yang keempat, ini sangat dibutuhkan, yaitu membuat aplikasi monitoring keamanan kantor berbasis web yang dapat memonitoring keadaan ruangan kantor. Selanjutnya, untuk metode penelitian saya ini menggunakan metode prototipe. Prototipe adalah untuk mengembangkan sistem yang merupakan pendekatan baru dalam pengembangan sistem dan perangkat lunak. Jadi metode yang saya gunakan ini merupakan metode yang baru dan memiliki sistem dengan pengembangan dan mempelajari dari kesalahan yang sudah ada. Berikutnya, alur tahapan prototipe. Di sini saya akan menjelaskan alur prototipe yang sudah saya buat. Yang pertama-tama, mengumpulkan kebutuhan, kemudian membangun prototyping, lalu evaluasi prototyping. Kalau tidak sesuai dengan evaluasi, maka akan balik ke pengumpulan kebutuhan. Jika evaluasi tersebut dirasa sesuai, maka pengkodean sistem yang telah direvisi akan berlanjut. Jika pengkodean sistem itu telah direvisi, lalu pengujian sistem. Setelah pengujian sistem itu berjalan, maka evaluasi diperlukan. Jika apabila tidak sesuai, maka kembali lagi ke pengodaan sistemnya. Apabila sesuai, penggunaan sistem oleh pengguna. Selanjutnya, sumber data penelitian saya ada 4, yaitu sensor PIR mendeteksi keberadaan manusia dan menghasilkan data digital. Yang kedua, sensor MQ2 mengukur kadar asap dan menghasilkan data analog. Yang ketiga, sensor flame mendeteksi keberadaan api dan dengan output berupa data digital. Yang keempat, sensor kamera mengambil gambar wajah dan menghasilkan data citra. Dan selanjutnya, pengolahan proses data tersebut dikelola oleh microcontroller untuk menghasilkan aksi pada perangkat output atau auditor. Penelitian ini juga menggunakan data penelitian dari data perusahaan RNJ AC seperti data perusahaan dan karyawan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya buat untuk mengontrol dan memantau dari jarak jauh. Pertama-tama, admin akan memulai login ke aplikasi web. Lalu, jika login itu berhasil, maka akan mengaktifkan sistem Smart Office. Jika tidak berhasil, akan ditolak dan kembali ke login. Maka mengaktifkan sistem Smart Office. Lalu di sini mengaktifkan dan nonaktifkan sensor. Di sini ada 3 sensor, yaitu sensor PIR dan sensor asap. Jika kita mengaktifkan sensor PIR, kita akan diberi notifikasi keberadaan manusia. Jika tidak, maka kita bisa menonaktifkan sensor asap atau api. Jika misal kita mengaktifkan sensor, akan mengaktifkan buzzer, lalu diberi notifikasi bahaya. Jika tidak kita mengaktifkan ketiga dari sensor tersebut, kita bisa menonaktifkan lampu dan menonaktifkan kipas, mengambil gambar keadaan ruangan, memonitoring keadaan ruangan secara real time, dan kita juga bisa log history keberadaan kantor. Dan selanjutnya, jika login berhasil, admin bisa melakukan tindakan lanjut atau tindakan proses. Jika sepenuhnya kita berhasil, dan selanjutnya kita bisa membuka dan mengakses aplikasi tersebut
berbasis web. Selanjutnya di sini adalah development diagram. Yang pertama-tama device node MCU akan serial komunikasi ke ISP CAM. Jika terbaca melalui ISP32 CAM, lalu akan dikirim oleh protokol HTTP, dan jika diterima maka ISP web server akan menerima dari ISP32 CAM dan membaca apa yang dibaca oleh sensor tersebut dan dikirim oleh sistem MySQL. Dan jika environment itu terbaca akan diprotokol HTTP ke web server klien tersebut, dan jika tidak akan berbalik ke MySQL server tersebut. Selanjutnya di sini analisis kebutuhan atau komponen yang dibutuhkan oleh penelitian saya. Selanjutnya di sini merupakan desain alat atau blok diagram. Selanjutnya di sini merupakan desain rangkaian, dan selanjutnya adalah flowchart. Berikut hasil rancangan sistem, dan selanjutnya hasil pengujian sensor dan sistem. Kemudian di sini adalah tampilan layar web server. Kesimpulan dan saran jurnal penelitian saya yaitu setelah dilakukan perancangan alat dan dilakukan percobaan pada Smart Office Security berbasis Internet of Things, maka dapat diambil kesimpulan sensor mampu mendeteksi asap, api, dan keberadaan manusia secara efektif serta mengirim data visual ke web server. Saran untuk mengembangkan selanjutnya adalah menambahkan fitur kontrol melalui aplikasi mobile dan notifikasi secara real time agar sistem lebih mudah diakses dan responsif. Berikut kurang lebih presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam Budi Luhur.